melaksanakan kegiatan observasi dan wawancara mendalam mengenai sistem pembelajaran di Pondok Pesantren Sunanul Husna. Pondok Pesantren Sunanul Husna terletak di Tangerang Selatan. Pondok pesantren ini memiliki program unggulan yaitu Al-Quran dan Kitab Kuning. Definisi ya telah meluangkan waktunya untuk datang ke tempat kami. Terima kasih banyak yang menghadirannya untuk datang ke tempat kami dan mau mengkonsultasi. Perkenalkan, saya Ustaz Muhammad Syarul Fadli SPD, selaku di sini penanggung jawab putra. Di sini saya ketua yayasan gua, jadi yang memulainya kayak untuk maju untuk Sunanul Husna. Pertanyaan kurikulum yang dipelajari di Sunanul Husna. Kurikulum pertama yaitu dari awal dulu Sunanul Husna kurikulumnya dia tahfidzul Quran, terus berkembang. Tadinya umum pengajian kitab kuning, waktu itu kurikulum kitab kuning. Terus lambat laun akhirnya sekitar tahun 96 ya baru ada sekolah MTS. 96 ya, 96 ada MTS. Kurikulum umumnya seperti itu. Terus setelah 2003 baru diadakan kurikulum tahfidzul Quran. Adapun kitab-kitab yang dipelajari, kitab-kitab kuning, kitab salafus saleh, yaitu seperti kalau dasarnya dari kelas 1 ada kitab tajwid, ada kitab fikih Safinatun Najah, ada kitab imla. Di kelas 2 naik ke kitab takrib, ada jurumiyah dan lain sebagainya. Kelas 3 naik lagi ada Imriti, kelas 4 ada Alfiyah, seperti itu. Jadi ada 3 kategori, yaitu tahfidzul Qurannya, diniyahnya, dan umumnya sekolah dari TK sampai aliyah. Untuk sekolah ini metode pengajaran ya, metode pengajaran bervariatif tergantung bidang studi yang disampaikan, juga tergantung materi apa yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Kadang ada ceramah itu yang metode klasik yang semuanya udah paling populer. Kemudian metode ada diskusi, kemudian ini exit show, kemudian snowball, kemudian kita tanya jawab gitu. Untuk di metode pengajaran di yang baiknya. Upaya pesantren dalam kemajuan zaman kita tidak bisa menghindari perkembangan zaman seperti ini. Jadi walaupun kita salafus saleh, bisa dibilang dulu itu pondok pesantren, yang namanya pondok pesantren hanya kitab saja gitu. Pondok pesantren salaf kitab saja. Tapi kita di sini kitab salaf juga, ada umumnya juga sekolahnya. Untuk upayanya kita tetap bikin sekolah dari MTS, aliyah, ada TK-nya, ada MI-nya. Karena MI ini baru sekitar 2009 atau kalau nggak salah baru mulai kita 2009. Jadi untuk perkembangan zaman kita tetap mengikuti metode perkembangan zaman yang mana pendidikan itu harus menyenangkan gitu. Pembelajaran itu harus menyenangkan, tidak seperti yang dulu dengan kekang atau dengan lebih tegas gitu. Sehingga kita mengajar pun kepada murid kita sedikit kita tidak terlalu mengekang, tapi tetap ketegasan itu kita jalankan dengan pembawaan guru yang selalu saya bilang bahwasanya murid ini bukan hanya sekedar murid, tapi dia adalah partner kita dalam menjalankan yayasan ini.
Jadi untuk apa kita di sini seorang guru kalau kita tidak ada muridnya? Sama aja sia-sia, saya bilang seperti itu. Dan untuk apa pondok ini kalau tidak ada guru seperti kalian, maka di sini nggak ada pembelajaran. Jadi saya bilang walau sebagai ketua yayasan 2, kita di sini saya menganggap seperti kerjasama untuk bagaimana tidak tergerus dengan perkembangan zaman yang begitu merosot dari akhlaknya, tapi juga tidak tertinggal dari segi pembelajaran yang dengan perkembangan zamannya. Jadi anak itu tetap kita ada praktek-praktek yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti contohnya tayamum yang memang dari dulu dengan debu, ataupun kita datangkan salah satu ustadz praktek tentang mayat jenazah, pemandian jenazah untuk saat ini seperti apa yang biasa dipraktekkan untuk saat ini gitu. Nah, itu sudah kita praktekkan seperti itu. Jadi tetap ada bahasanya itu fikih amali, fikih praktek seperti itu. Jadi setiap minggu sekali itu kita ada fikih amali praktek dengan sesuai perkembangan zaman. Adapun itu fikih yang ubudiyahnya, tapi kalau fikih yang muamalahnya, ustadznya itu nanti di kelas 5 itu akan dibahas tentang misalkan jual beli akad seperti apa yang bisa jadikan sah karena ada akad jual beli, bagaimana sistem jual beli online yang tidak ketemu dengan penjualnya, tapi bagaimana penjelasan dengan jual beli akad sahnya di jual beli online seperti itu. Jadi tetap pembahasannya, kitabnya tetap kitab terdahulu, cuma pembahasannya yang kita sangkut pautkan dengan zaman sekarang seperti itu. Yang saya hadapi selama bertahun-tahun di pesantren Sunan Husna ini, kita tidak hanya menghadapi siswa, tapi kita juga bagaimana menghadapi orang tuanya siswa. Orang siswanya saja kita sudah tahu karakter berbeda-beda, apalagi dengan ada orang tuanya yang harus kita pahami juga, yang berbeda-beda juga, dan dia latar belakang bukan dari pendidikan pesantren, tapi anaknya mau jadi anak yang baik. Tapi pengalaman tidak bisa dipungkiri, pengalaman orang tuanya yang dulu di jalanan masih ke bawah, sehingga ketika kita menertibkan anaknya, ternyata dia tidak memahami agama pesantren, dia tetap masih tidak terima. Dan kami tetap melakukannya, menghindarinya dengan menghormati mereka sebagai orang tua kita juga, sehingga kami selalu menyarankan kepada anak santri jangan bawa permasalahan-permasalahan yang sekiranya bisa diselesaikan di pondok dilaporkan ke orang tua, yang ada akan menimbulkan, saya membahasakan itu adu argumen, bukan adu bacot gitu. Jadi adu argumen, saya membahasakannya seperti itu, adu argumen saya sama orang tua kalian, karena saya masih muda dibilang dengan orang tua kalian. Jadi tolong kalau ada permasalahan di sini kita selesaikan, ada kakak pengurusnya, ada kakak seniornya, jadi kita musyawarah di sini, kita selesaikan bersama saja. Sehingga bagaimana untuk orang tua itu kan kita kasih pemahaman bahwasanya di pondok dunia pondok itu berbeda dengan dunia di luar. Kita bersama di sini dengan yang berbeda-beda watak, pastinya beda dengan teman-teman kita yang satu di kampung, satu RT. Kalau di satu RT mungkin memang sudah wataknya seperti itu, tapi ketika kita datang itu anak santri dari RT yang berbeda-beda, dari RW yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, sehingga ada watak yang berbeda-beda yang harus dimaklumi oleh anak bapak juga, sehingga menjadi tambah dewasa. Dan saya juga mengeluh, sebetulnya pernah mengeluh hampir kesel, tapi saya tanya sama guru saya, bagaimana permasalahan ini orang tua, guru, santrinya. Mereka bilang, jadikan mereka itu guru kedewasaan kamu. Yang mana ketika dia banyak komplain atau banyak ada masukan-masukan yang dia tidak setujui, itu bahan kedewasaan kamu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berbeda. Jadi dulu itu almarhum ayah saya, dulu beliau cerita ketika awal-awal itu cuma punya 3 santri, tahun-tahun
3 santri aja selama bertahun-tahun gitu. Akhirnya supaya pondok ini ada santrinya ngambil anak-anak jalanan yang di pinggir jalan, yang biasa parkir liar dan lain sebagainya lah, seperti itu di pinggir jalan, yang nongkrong di pinggir jalan diajak untuk masuk pondok pesantren belajar agama. Malamnya belajar agama, mungkin siangnya dia hidup lagi di jalanan. Nah, setelah itu berkembang lumayan banyak yang ikut belajar. Akhirnya buka lagi mahasiswa tuh, jadi mahasiswa UIN, II juga mungkin kalau ada, kayaknya ada juga ya. Tapi kebanyakan UIN, mahasiswa UIN yang kuliah paginya malamnya belajar juga di sini. Karena sambil di sini masih baru belajar kitab kuning dulu itu. Kalau dulu itu kan kitab kuning yang kertasnya memang kuning ya. Nah, belum ada sekolah. Tapi setelah santri murid-murid almarhum ayah saya itu lulus, baru sudah kita punya SDN dulu, baru dimulai lah itu dari MTS pertama kali dibuka. Jadi untuk pasang surut ya, ketika sudah berjalan MTS masuk berjalan gitu ya, sempat kita mengacu ke MAN 1 juga untuk aliyahnya karena masih sedikit. Adapun santri kadang banyak kadang sedikit. Pertama faktor bagi saya sendiri sekarang sudah banyaknya menjamur pondok pesantren gitu. Tidak bisa dipungkiri banyak penjamuran. Dan kedua, mungkin ada sedikit di pondok yang pelayanannya kita kurang melayani orang tua, sehingga orang tua yang kurang setuju dengan kurang puas dengan melayani pondok, sehingga dia menyuarakan di tempatnya. Karena biasa tempat kita ini satu pondok ngajak tetangga-tetangganya gitu. Jadi ketika dia menyuarakan kurang puasan, sehingga enggak menganjurkan untuk masuk ke sini dari tetangga-tetangganya, sehingga dari situ yang tadinya mau masuk nggak jadi seperti itu. Dan itu pernah terjadi di sini dan pernah kita alami juga. Dan yang lainnya mungkin ya karena kita banyak yayasan. Pertama kalau dari tradisi kita dan banyaknya kuota di negeri seperti itu, jadi banyak orang yang memilih ke negeri daripada swasta. Program unggulan kita tetap sebetulnya tahfiz yang sangat ditekankan. Program unggulan itu tahfiz, targetnya selama 5 tahun itu datang, karena kita masuk dari MTS 3 tahun, aliyah 3 tahun, ditargetkan selama 1 tahun 5 juz. Jadi lulus sanawiyah itu dia akan 15 juz, lulus aliyah kalau dia melanjutkan akan juga 15 juz, akan 30 juz, dan dia ngabdi sambil mengulangi hafalannya. Yang 30 juz itu tahun depan dia simak kubro seperti itu. Tapi alhamdulillah bertahun berjalan dalam setiap hatam, dan sekarang kita sedikit kemerosotan gitu. Jadi banyak juga yang santri sekarang minatnya untuk belajar kitab. Ternyata banyak santri sekarang belajar kitab karena tidak perlu memikirkan hafalan dan menjaga ya. Kalau kita hanya mendengarkan saja seperti itu. Tapi tetap kita kalau untuk ekskul itu kita ada seperti hadroh, seperti posing, ada kaligrafi dan lain sebagainya. Tapi unggulan itu yang almarhum kiai saya unggulkan untuk program itu tahfiz dari program 5 tahun, setahun 5 juz tadi. Nama lengkap saya Sumaya Martia. Sumaya. Sekarang kakaknya kelas berapa? Kelas 2 ya. Apa tujuan Umay belajar di pesantren ini, Sunanul Husna? Tujuan saya Iya. di sini hafal Quran. Dari mana pembelajaran yang ada di Sunanul Husna ini? Di pesantren ini ada, kalau dibilang 2 jurusan. Yang satu tahfiz, yang satu bisa ngambil kitabnya aja. Tapi di sini saya khusus tahfiz, ada kitabnya tapi cuma beberapa yang fikih-fikih. Masya Allah.